donasi yang saya lakukan. Oke, intinya adalah bukan pemerintah yang membantu pemulangannya. Jadi itu bisa dibilang pakai uang pribadinya Mas Andre dulu. Owner itu siapa? Owner itu yang pemilik perusahaan kan. Oh, oke. Kalau dibilang perusahaan tuh kayaknya kesannya gede banget tuh, padahal di sini hanya perusahaan keluarga gitu. Oke. Oh, jadi bilang aja perusahaan. Jadi intinya adalah untuk saat ini ditalangi oleh perusahaan karena biar pemulangan jenazah lebih cepat karena biaya lokalnya semakin hari semakin bertambah. Seperti itu ya, Mas Eko ya. Dan Betul. Tetapi dari gaji terakhir itu apakah akan dipotong oleh owner punyanya Mas Andre? Enggak. Enggak akan. Oke. Malah justru saya akan ini kan untuk selama di rumah sakit kan juga membutuhkan biaya. Sebenarnya memang juga biaya selama di rumah sakit ini jadi tanggungan almarhum juga atau keluarga. Tapi dari pihak perusahaan membiayai juga biaya selama di rumah sakitnya juga. Oke, seperti yang kemarin saya sampaikan sama Mas Eko, sebenarnya gini lah Mas Eko, bukan saya mengkritisin apa yang terjadi di Jepang tentang asuransinya, dimana sebenarnya saya ingin mengkritisi pemerintah kita, kalau memang di Jepang itu untuk jenazah, pemulangan jenazah itu biaya sendiri karena kontrak mandiri, kenapa kita tidak diedukasi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, yang dimana memiliki santunan 85 juta setidak-tidaknya kan meringankan beban, benar nggak Mas Eko? Kenapa pemerintah tidak hadir? Itu sebenarnya saya lebih mengkritisi kenapa pemerintah tidak menjelaskan gunanya BPJS Ketenagakerjaan kepada pengguna ataupun masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Kalau udah meninggal karena di BPJS itu tidak dimintain alasan meninggal dunia. Yang ini yang saya, karena masyarakat Indonesia yang ada di Jepang itu malah nggak kenal BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya Mas Eko, bener nggak Mas Eko? Saya kebetulan kalau saya ada BPJS kemarin waktu pulang ngurus BPJS ada, tapi saya sendiri nggak ngerti BPJS Ketenagakerjaan seperti apa. Kebetulan istri saya juga 5 tahun lalu meninggal, Wis. Dan itu juga istri saya domisili di Jepang, kemudian sakit akhirnya pulang ke Indonesia. Itu meninggal di Indonesia juga meninggal ya nggak dapat apa-apa juga, ada BPJS. Padahal BPJS Ketenagakerjaan itu Mas masih ada masa berlakunya walaupun sudah pulang Indonesia. Nah, inilah kalau itu saya nggak ngerti bisa Pak. Karena itu saya melibatkan dengan KP2MI. Kenapa saya menelpon langsung ke KP2MI? Kenapa pemerintah kita itu tidak saling gandeng tangan untuk memberikan edukasi? Saya tidak paham tentang manfaat yang lain, tapi ini untuk kasus di Andre sebenarnya kan bisa meringankan sedikit beban. 85 juta itu sangat besar sekali. Jadi saya cuma dapat poinnya aja karena kemarin keluarga mengatakan bahwa uangnya diminta, karena sekali lagi keluarga lagi bersedih dengar ada 50 juta mereka akan kaget nih Mas Mas Eko. Jadi kenapa saya menanyakan ini sama Mas Eko? Berarti ini clear ya, semuanya ditanggung dari donasi yang ada di Jepang, untuk sementara ini diwakilkan oleh owner, seperti itu ya Mas Eko? Iya, betul. Oke. Saya menyapa dulu Bapak-bapak. Sebentar Mas Eko. Saya menyapa dulu Pak Kajeri yang ada di Osaka. Saya minta maaf Pak, udah lancang. Yang dari Cirebon juga izin. Ya, Mas Yuni. Terima kasih Bapak izin. Karena ini kritikan saya mungkin ke Kajeri Osaka ya Pak ya. Karena ternyata baru saya tahu bahwa di sana itu tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang disosialisasikan Bapak, izin. Siap, izin boleh langsung jawab Mas Yuni. Siap Bapak. Terima kasih atas masukan dan kritiknya. Izin Miss Yuni. Siap, Bapak. Pertama, tentu kami di KJRI adalah perwakilan kita di hilir. Kita di untuk pelaksana kebijakan. Siap, kan, Bapak. Pembuat kebijakan. Betul siap Bapak. Jadi kita pelaksana kebijakan. Kita di hilir di bagian cuci piringnya lah. Terkait BPJS Ketenagakerjaan, ini memang kami pun ya dari BPJS sendiri memang baru aktif disosialisasikan di tahun ini. Oh, siap. BPJS TK dan kerjaan itu ada, kami juga ada undangan ya BIMTEK, waktu itu juga ada dari KP2MI, ada Kemlu, dari PWNI terkait manfaat BPJS TK. Dan kalau yang berangkatnya sudah terdaftar di BP2MI, di KP2MI itu langsung di endorse BPJS TK kalau nggak salah ya Bu Grace ya. Jadi kalau yang resmi lewat pemerintah KP2MI itu
sudah akan disampaikan untuk mendapatkan BPJS TK. Ini kami belum dapat informasi almarhum Mas Andre ini berangkat ke mana. Kemudian kalau di kegiatan-kegiatan kami di sini selalu menyampaikan ya kalau dapat teman masyarakat untuk yang belum dapat ini untuk bisa membuat BPJS TK. Memang yang menjadi masalah kan sekarang ada domisili ya. Nah ini yang sedang juga kami sudah sampaikan ke Direktorat Pelindungan WNI di Kemlu dan mereka sedang engage. Jadi jauh sebelum ada kasus Andre ini sudah ada komunikasi juga dengan BPJS ya, tenaga kerjaan. Bahkan nanti rencana akan dari sisi sistem ya ingin diintegrasikan ke portal Peduli WNI. Apakah agar untuk menampung yang di luar negeri ini bisa daftar BPJS itu target BPJS. Cuma secara umum Buges, Miss Yuni dan teman-teman ini di luar kasus Andre ini. Ini kan sudah terjadi banyak lagi Jepang ini yang meninggalnya di luar hal-hal yang di-cover oleh asuransi gitu, sehingga biaya pemulangan tidak bisa di-cover. Mungkin ke depan ini kita tidak hanya berbicara almarhum Andre, tetapi berbicara PMI yang lain dan juga mungkin akan ada Andre yang lain. Mungkin ke depan ini setelah selesai, yang penting kalau saya melihat yang sekarang ini yang penting adalah bagaimana jenazah bisa kembali pulang ke keluarga sehingga bisa dimakamkan secara layak itu ya. Dan ini insya Allah sudah on track kalau menurut saya. Insya Allah nanti tanggal besok akan di embalming dan lusa akan kita mandikan dan sholat. Namun di luar itu mungkin ini bisa menjadi referensi untuk ke depan kita perbaikan tata kelola migrasi PMI. Bisa juga dijajaki di Jepang ini. Di Jepang ini mungkin ya nanti pakar dari KP2MI dan saya lihat Pak Menteri memiliki concern yang besar juga Ibu Wamen untuk mungkin secara menjajaki kerjasama bilateral mewajibkan keikutsertaan pada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini kan nggak wajib ya Pak Teguh ya di Jepang. Tuh ya, asuransi jiwa ini nggak wajib. PMI banyak yang punya asuransi jiwa banyak, tapi kayaknya lebih banyak yang nggak punya di Jepang ini. Nah, jadi untuk yang meninggalnya di luar kecelakaan kerja itu ditanggung. Ke depan kalau yang berangkat Indonesia kan sekarang udah ada verifikasi job order ya, mungkin udah bisa di agak yang berangkatnya lewat koordinasi pemerintah bisa lah agak di ini. Tapi yang sudah ada di sini mungkin bisa ditekannya dari ya ini akan butuh waktu ya institusi di Jepang. Misalnya kalau perusahaan mau memperpanjang atau orang yang memperpanjang izin tinggal di sini, nah itu disarankan untuk apakah perlu diwajibkan untuk asuransi jiwa. Ini sekedar pemikiran saya sedikit saja yang tentu ini butuh waktu sih dan butuh koordinasi. Di luar kasus almarhum Andre ini ya, insya Allah kalau pemulangannya insya Allah sudah sedang ya tinggal eksekusi lah seperti itu. Demikian Miss Yuni, terima kasih atas masukannya. Iya Bapak izin, karena memang saya sendiri itu waktu pertama kali membicarakan tentang BPJS saya ditentang habis-habisan oleh masyarakat. Dikiranya saya itu promosi tentang BPJS, padahal satu hal saya tidak ada hubungan sama sekali dengan BPJS. Tetapi karena manfaatnya, karena saya tidak paham nih prosedurnya secara detail karena saya bukan orang BPJS. Tetapi karena beberapa kasus meninggal dunia dan uangnya cair 85 juta plus buat anaknya apa sih namanya itu dikuliahkan itu apa sih bahasanya? Beasiswa betul. Beasiswa itu ada. Jadi saya itu orang pertama yang menggaungkan tentang BPJS ketenaga kerjaan. Jadi kenapa? Dan kebanyakan saat kita berangkat itu di cover oleh BPJS ketenaga kerjaan. Tetapi setelah renew BPJS itu sudah nggak ada Pak, sudah tidak berlaku. Mungkin dari KP2MI lebih gencar bergandengan tangan dengan BPJS ya, karena ini penting sekali. Saya tidak ingin ada Andre yang lainnya, karena ini akan terus Pak. Karena dan ini pertama kali saya dengar bahwa ternyata di Jepang itu tidak di cover kalau kecelakaan di luar. Jadi ini ilmu baru buat saya. Kenapa saya sangat berterima kasih sekali, karena yang saya tahu Jepang itu adalah pahlawan devisa yang terbanyak sih, saya bisa bilang seperti itu karena gajinya. Tetapi tentunya perlindungannya harusnya ditambahin dong. Spend time buat Jepang nih ya. Kalau selalunya Korea, kenapa Jepang enggak gitu loh? Kenapa Jepang itu, karena gitu loh, pahlawan devisa yang banyak itu Jepang Bu, gaji yang banyak itu Jepang. Tapi ternyata Miss Yuni, tapi concern saat ini memang karena ada peralihan ke Jepang ini kan rata-rata magang ya Miss Yuni ya.
Dan Iya. kita yang sedang kita gaungkan adalah SSW dengan program mandiri. Nah, kita sedang kolaborasi dulu dengan Kemnaker, ini magang bagaimana konsepnya. SSW ini kebanyakan diberangkatkan oleh LPK, jadi kita mencari dulu formulanya bagaimana yang baik, karena ketika perlindungannya sudah tidak, penempatannya sudah tidak baik, nanti perlindungannya juga akan ke bawah-bawah gitu di sini. Betul Bu, karena itu kan saya mengkritiki karena gini loh, penempatan kalau melalui PT atau LPK kita bisa nuntut nih, kalau Andre dulu lewat PT kita bisa cari PT-nya karena PT punya deposit. Tapi sekarang kan karena mandiri dan ini yang sedang digaungkan oleh Pak Menteri. Tapi perlindungannya kan sebelum menjalankan ini kan tadi KJRI cuci piring nih, setiap kasus cuci piring, tiap kasus cuci piring aja. Sementara dari Kementerian Perlindungan itu kesannya malah mereka itu penempatan Bu. Jadi mungkin kritikan saya adalah silahkan ditempatkan, silahkan dimagangkan semua, tapi ditambahi perlindungannya. Ini nggak mungkin cuma satu Andre. Karena mereka oke, kita edukasi jangan mandi di laut, jangan mandi di pantai. Ya siapa sih yang tahu mau mati di laut atau di pantai? Benar nggak Bu? Jadi maksud saya adalah boleh untuk penempatan, tapi perlindungannya ditambahi dan turun ke lapangan. Jadi kalau cuman eksekusi ngomong di forum aja nggak ada gunanya. Tetap KJRI yang cuci piring. Itu KJRI cuci piring. Jadi KJRI itu tidak pernah selesai. Tapi mereka tidak bisa bilang say no untuk magang karena kesepakatan negara dan negara. Tetapi kan bebannya tetap di KJRI. Saya cuma nitip BPJS saja. BPJS Ketenagakerjaan dirimak, dikoordinasi, kayak diwajibkan aja deh. Siapa sih yang ingin mati, tapi kalau ada mati, ya udah kita ada data gitu loh. Daripada kita ini yang saya lihat itu Kementerian Luar Negeri cuci piring, KJRI cuci piring, dan semuanya piringnya kemana aja kita nggak tahu. Tapi intinya poinnya sekarang di Andre aja deh. Nanti melebar kemana-mana, karena poin kita adalah di Andre. Jadi saya minta maaf buat KJRI dan PMI juga, buat KP2MI, Mas Eko, bukan saya lancang karena saya taunya Hongkong, cuman kebetulan keluarganya menghubungi saya dan posisi saya lagi terbang dan sakit, jadi saya nggak bisa koordinasi. Dan saya tidak pernah ikut campur masalah negara lain, karena di Hongkong sendiri sebenarnya saya juga banyak masalah tapi juga lupa untuk ngatasinya. Jadi apalagi bapak-bapak yang tanggung jawabnya tidak kecil gitu loh. Saya orang biasa aja disibukkan dengan pengaduan. Jadi saya izin sekali lagi, bukan saya lancang, tapi saya hanya ingin tahu, saling mengedukasi, khususnya buat teman-temannya Mas Eko, karena Mas Eko sekarang ini dia pun nggak tahu ternyata kalau dia punya BPJS, istrinya meninggal di Indonesia selama masih tercover BPJS bisa klaim. Mas Eko nggak tahu, sama istrinya meninggal pun nggak tahu gitu loh. Jadi mungkin kolaborasi dengan BPJS lebih dekat lagi untuk khususnya KP2MI Bu. Baik, siap. Ini akan menjadi note kami, mungkin note bagi teman-teman KJRI Osaka ya yang sedang menerima Pak Menteri dan Bu Wamen yang sedang ada di Jepang, mungkin bisa langsung disampaikan kepada Pak Menteri dan Bu Wamen. Kami sudah mencatat di sini, Miss Yuni, memang nanti mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan evaluasi juga terkait dengan SSW dan magang ini ya, Pak Maki dan Pak Teguh, nanti juga dengan teman-teman KBRI di Tokyo. Gitu. Oke, kita kembali dulu ke pembahasan utama kita terkait dengan proses kepulangan. Tadi sudah clear dan firm bahwa pembiayaan semua sudah jelas. Nanti saya juga minta izin sekali lagi ya, Miss Yuni dan Pak Eko, tolong disampaikan kepada keluarga. Bukan kami tidak menunggu pihak keluarga, tapi memang karena ini butuh cepat dari KJRI Osaka, jadi kami langsung tadi memutuskan untuk teman-teman di BP3 Banten di bandara nanti yang menerima. Jadi nanti teman-teman bandara, nanti ada Pak Sihaan ya, Pak Sihaan nanti mungkin bisa disampaikan kepada kami data ada nomor handphone, KTP dan NPWP petugas yang akan menerima di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta tanggal 22 Agustus sesuai rencana. Ya, nanti juga kita akan koordinasi. Pak Sihaan bisa merespon mungkin? Pak Sihaan atau teman-teman bandara yang lain Soekarno-Hatta ada yang bisa merespon? Iya Ibu, kita mau monitor dari sini Bu, dari PM4 Bandara Soekarno-Hatta Bu. Oke, nanti Pak Sihaan mohon izin nanti dibantu kira-kira siapa dokumen mana yang akan disampaikan kepada tim KJRI Osaka untuk menerima jenazah di kargo.
begitu ya. Di dokumennya ditunggu siang ini juga, nomor HP, foto KTP dan foto NPWP. Ya Pak Siaan ya. Izin Bu Kris, saya Ya, sebenarnya silakan. sudah ngirimkan data keluarganya, itu bapaknya si Andri sudah ada KTP-nya dan juga nomor HP. Tadi saya sudah kirimkan, mungkin belum dicek. Terima kasih. Ini akan hadir juga, Miss? Nggak bisa hadir sih, nggak bisa hadir. Oh, berarti saya izin kita gunakan teman-teman bandara Oke, berarti siap. ya. Nah, karena ini nanti dokumennya ada dicantumkan di RW Bill bersama dengan kargo jenazah. Oke, lalu kita akan beralih ke teman-teman BB3MI Jawa Barat atau P4MI Cirebon terkait dengan kesiapan nanti tanggal 22 Agustus yang akan in charge untuk menerima jenazah di rumah duka ya, karena berarti ini nanti dari Bandara Suta akan dihantarkan oleh teman-teman BP3MI Banten, lalu yang menerima di Cirebon adalah P4MI Cirebon, begitu, atau ada perwakilan dari BP3MI Jawa Barat. Silakan BP3MI Jawa Barat atau P4 Cirebon. Iya, izin Mbak Grace. Silakan Teh. Iya, izin Bapak Ibu semuanya, pada prinsipnya kami BP3MI Jabar siap untuk memfasilitasi kepulangan dari Suta, kalaupun misalkan mau Banten atau dari BP3MI Jabar yang akan memfasilitasi kepulangan sampai Dasar, sampai Cirebon, kami siap. Mungkin itu prinsipnya. Terus kami juga nanti akan coba koordinasi dengan Disnaker Cirebon dan juga P4. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih CWP. Pak Siaan, Banten sudah confirm ya bahwa yang mengantarkan Banten sampai Cirebon ya? Pak Siaan? Pak Siaan? Ada konfirmasi, terakhir saya mengonfirmasi bahwa yang mengantarkan nanti dari Banten ke Cirebon, atau ada berita lain mungkin yang update? Siap Ibu, dari P4 Bandara Soekarno-Hatta siap memonitor Bu. Nanti untuk itu nanti bisa kita koordinasikan dulu dengan Pak Koordinator kita, begitu Bu. Berarti belum confirm nih, Pak Siaan, bagaimana? Kok berubah lagi nih? Iya Ibu, sudah confirm ini Bu, sudah confirm Bu. Oke ya, berarti Banten ya, TWP Banten yang akan mengantarkan dari Suta ke Cirebon ya, TWP ya. Siap. Oke, berarti teman-teman P4MI Cirebon yang akan menerima di rumah duka, nanti kami sampaikan alamat rumah duka. Tadi sudah disampaikan di sini, KTP orang tuanya nanti akan kami sampaikan. Mungkin ada pendampingan dari teman-teman P4 di rumah duka pada tanggal 22 Agustus 2022 nanti. Begitu ya Mas Budi? Iya Mbak Grace. Oke, baik. Saya rasa ini sudah confirm semua terkait dengan proses pemulangannya. Sudah firm dari mulai berangkat dari Jepang nanti, ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta, lalu penghantaran dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke rumah duka di Cirebon, Jawa Barat. Semuanya sudah kita bisa recap dengan baik. Alhamdulillah, puji syukur. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Bapak-Bapak Kajeri, Miss Yuni atau Pak Eko yang mewakili keluarga di Osaka, silakan. Jangan Mas Eko dulu silakan. Baik, ini saya sebelumnya konfirmasi bahwa saya ini bukan mewakili keluarga atau seperti apa. Saya kebetulan tinggal di dekat almarhum, makanya kami melakukan penggalangan dana itu. Karena tadi juga koreksi dari Masih mute, Pak Eko di mute, itu mic-nya ke mute ya. maaf. Jadi perlu diketahui tidak semua yang di Jepang itu harus biaya sendiri ya, salah satunya. Nah kalau magang malah justru dia sudah ada asuransinya kalau magang justru malahan. Nah, karena yang SSW ini memang tidak sifatnya asuransi itu tergantung pribadinya. Jadi mau masuk ya silakan, enggak ya enggak apa-apa, tidak ada kewajiban. Nah, kebetulan yang meninggal yang tidak bisa dipulangkan ini rata-rata memang dari SSW.
Jadi ini yang seperti itu. Kalau kemarin udah ada yang sama kondisinya main di sungai meninggal, dan ternyata dia magang, sudah ada bagian yang mengurusnya karena semua udah tercover sama asuransi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua tuh karena saya dengar kabar dari dari keluarganya, katanya setelah viral baru semua bergerak. Kami jujur bahwa sebelum viral kami sudah bergerak. Karena saya juga ada sedikit pengalaman seperti itu, karena membutuhkan biaya, makanya kalau memang tidak ada yang siap untuk menanggung biayanya, ya satu-satunya cara tercepat adalah penggalangan dana. Dan kami 1 hari setelah meninggal, kalau nggak salah malah justru hari meninggal itu kami sudah konfirmasi ke keluarga izin untuk melakukan penggalangan, tapi di stop, disuruh pending oleh pihak keluarga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya sekali lagi ini mungkin kalau memang ada di sini yang bisa menjadi perwakilan keluarga, saya itu tadi mohon izin karena memang penggalangan dana awalnya ini untuk saudara Andre, untuk kepulangan saudara Andre, karena kepulangan ini sudah berjalan. Kalaupun nanti ada sisa dari penggalangan dana ini, saya minta izin untuk dialihkan ke jenazah yang lain yang butuh biaya untuk pemulangan, ya seperti itu. Nanti untuk laporan dan lain-lainnya nanti akan kami sertakan seperti itu. Begitu. Baik, Pak, terima kasih Pak Eko. Izin dulu sebentar Pak Maki. Mungkin saya juga ingin merecap ya bahwa bukan kita melupakan ada hak-hak yang belum selesai, tapi fokus kita saat ini adalah menyampaikan jenazah terlebih dahulu ke rumah duka bersama keluarga sehingga keluarga bisa memakamkan dengan layak ya. Nanti setelah itu baru kita akan kembali mengurusi jika memang ada hak-hak dari almarhum yang belum selesai. Nanti kita juga koordinasi tetap dengan KJRI Osaka jika memang ada komunikasi dengan perusahaan terkait dengan hak-hak yang belum selesai. Jadi tolong jangan sampai ini dipikir nanti ada lagi berita berikutnya viral lagi bahwa negara tidak memikirkan hak-hak. Tidak ya. Jadi kita fokusnya hari ini adalah kepulangan jenazah, memulangkan bersama kepada keluarga dulu, dimakamkan dengan layak. Nanti teman-teman KJRI Osaka juga akan minta bantuannya untuk komunikasi dengan perusahaan. Gitu ya. Jangan sampai ada viral lagi kita ke depannya. Silakan Pak Maki atau Pak Teguh. Pak, satu lagi karena Ibu Grace ngomongnya untuk koordinasi untuk pemulangan jenazah. Cuma saya mau tanya, ini kan untuk masalah Andre ini sudah dipulangkan. Nah, saat ini di Jepang ini ada beberapa jenazah yang juga belum bisa pulang karena kendala biaya. Apakah ini juga nanti akan ikut diselesaikan atau hanya masalah Andre karena karena Andre ini udah selesai, ini yang masih ada yang sisa juga warga Indonesia yang belum bisa pulang, apakah juga mau diurus atau enggak? Izin boleh jawab sedikit tolong Mas Eko ya. Ya ini 3 hari berturut-turut WNI meninggal karena tenggelam ya. Tanggal 13, 14, 15 Agustus itu ada yang meninggal. Yang 13 ada di Gifu di wilayahnya KBRI Tokyo, almarhum Tony Praja Bangun. Kemudian besoknya Mas Andre meninggal. Dan besoknya lagi ada siapa namanya? Pak Bagus ya. Bagus juga meninggal tengah. Bagus ini pemagang. Jadi seperti kata Mas Eko, kita coba teruskan kalau pemagang ini di luar bahwa upahnya lebih rendah daripada SSW, kadang ya, walaupun UMR, tetapi masih ada pihak yang bisa kita pencet lah biayanya. Kita nanti coba komunikasikan dulu Mas Eko ya. Kalau yang di wilayah kami kan selain Mas almarhum Andre adalah almarhum Bagus ya, ada di Ehime. Jadi kita coba koordinasikan dulu dengan Kumiai dan juga perusahaannya. Nah, visanya konfirm pemagang ya Pak Teguh ya, magang tahun pertama kalau nggak salah. Kalau yang di Gifu, info dari KBRI Tokyo, kabarnya sih sudah terkumpul Mas ya. Jadi nanti koordinasi lagi aja, konfirmasi aja sekiranya memang mau membantu ya, dipastikan itu selesai. Ya. Kalau nanti. Ya, ini mungkin saya titip aja, mungkin jika teman-teman ada yang ingin membantu, mungkin bisa disampaikan dengan baik dan benar kepada pihak keluarga ya, supaya jangan ada miss lagi karena
jadinya simpang siur beritanya gitu. Iya, betul. Ya, jadi tidak ada, jangan sampai nanti saya menerimanya pisang sebagai kolak, nanti teman-teman Kajari Osaka menerimanya pisang sebagai pisang goreng. Sama bentuknya beritanya pisang, tapi sudah berubah bentuk jadi kolak dan pisang goreng gitu ya. Jadi kita sama-sama satu berita, satu suara sebagai pemerintah bahwa kita tidak pernah meninggalkan PMI kita, tapi kita bahu-membahu sebetulnya ya. Oke, izin saya tambahi mungkin. Silakan di sini. Oke, kebetulan saya masih bertelepon dengan keluarga sejak saya live. Jadi saya izin, saya mungkin bukan perwakilan dari keluarga, cuman kebetulan keluarga menghubungi saya. Jadi kemarin kita sempat membahas dengan Mas Eko tentang donasi yang uang lebih. Donasi yang uang lebih itu sudah disepakati kemarin ya Mas Eko ya? Benar nggak Mas Eko? Iya, besok waktu live itu kan ada pihak keluarga katanya ngomong ya nggak apa-apa. Tapi Betul. kemarin waktu saya konfirmasi lagi ke pihak keluarga katanya nanti dulu seperti itu. Jadi saya sedikit bingung ini saya karena ini jujur aja ini karena viral ini banyak banget ini masih terus masuk ini uang donasi. Barusan juga ada yang telepon ini mau karena katanya lihat di TikTok ini mau mengalihkan penggalangan dana terus nanti saya konfirmasi ke Pak Eko katanya. Saya mohon izin ini karena Andre sudah proses pemberangkatan kemungkinan dananya sudah tercukupi dan makanya kalau saya izin kalau memang nanti mau dilakukan penggalangan nanti akan dialihkan ke yang lainnya, lain bukan Andre. Apakah itu teman-teman bersedia? Kalau bersedia izin silakan Pak Eko. sampai konfirmasi seperti itu. Tapi Pak Eko mohon maaf nih, tapi kalau bisa mungkin kalau yang Andre ini bisa ditutup ya. Takutnya kita jadi fitnah. Takutnya nanti keluarga kan tidak terima ya menjual pada kutip menjual nama Andre. Mungkin yang Andre ini sudah bisa ditutup. Jika teman-teman masih berniat baik, etikat baik, mungkin nanti donasinya diganti namanya gitu, jangan Andre lagi gitu ya. Nanti mungkin, tolong juga disampaikan secara resmi bahwa donasi untuk Andre ini sudah selesai. Artinya sudah, jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan padahal Andre-nya udah selesai. Iya benar itu Mas Eko, karena kenapa sebenarnya keluarga udah setuju kemarin, tapi saya kurang tahu nih kalau di luar sana masih seviral itu. Karena keluarga sudah menyetujuinya dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Grace tadi benar bahwa ya kalau memang si Andre ini udah cukup, kita nyatakan cukup karena mereka mau kirim donasi ke saya bilang tidak, saya satu pintu. Karena saya punya prinsip satu pintu biar kita nggak laporannya di Miss Uni ada 100 juta, di sana 100 juta, uangnya di mana? Jadi memang semua saya alihkan untuk ke Jepang. Jadi satu pintu aja. Nah, karena uang sudah mencukupi, lebih baik memang dinyatakan ditutup. Kalau memang ada yang ingin membantu, berarti atas nama lain. Karena biasanya di note itu ditulisin almarhum Andre meninggal atau siapa gitu. Jadi mungkin lebih baik ditutup aja. Nanti izin kalau memang sudah, maka saya akan umumkan juga biar ranahnya tidak kemana-mana lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Grace. Nanti katanya pisang goreng jadinya kolak pisang. Jadi kita nanti nggak jelas gitu. Itu yang pertama tentang donasi, mungkin bisa diinfokan di stop. Terus untuk keluarga nanti saya akan komunikasi dengan keluarga karena saat ini keluarga masih ada di Disnaker dan katanya mau dibawa ke Menlu. Saya rasa kan kalau sudah selesai dan nyampe di sini kan nggak usah ke laporan ke Menlu ya, Bu Grace ya, seperti itu. Kalau misalnya komunikasi tetap, nanti kan teman-teman Kajari juga bikin berafaks izin Miss Uni. Siap. Nanti berafaks ini nanti akan disampaikan tujuannya pasti kepada Kementerian Luar Negeri, KP2MI, nanti ditembuskan ke Pemda. Biasanya seperti itu. Jadi nanti akan satu alur dia. Oke, siap. Gitu. Oke. Nanti dari teman-teman Kajari biasanya langsung otomatis pasti langsung ke PWNI. Oke, siap. Berarti artinya adalah satu donasi untuk Andre ditutup. Benar Mas Eko? Ya benar Miss, tolong mungkin Miss Yuni yang punya follower banyak tolong sampaikan bahwa alhamdulillah ini donasi Andre sudah tercukupi meski selain di hasil donasi juga dibantu pihak perusahaan. Siap. Dan tadi pihak perusahaan juga sampai senyum melihat perjuangan teman-teman Indonesia sampai seperti ini itu karena Andre orang baik katanya seperti itu dan dia pesan kepada seluruh donatur. Terima kasih atas usaha dari teman-teman terutama orang Indonesia yang sudah mengumpulkan pemulangan jenazah ini. Makanya kenapa pihak perusahaan tidak mau meminta semua biayanya itu karena
teman-teman juga usaha, saya juga sebagai pemilik perusahaan juga sedikit ingin ikut membantu, ya seperti itu. Oh keren. Mau sampaikan di YouTube seperti itu. Oke siap. Artinya adalah setelah viral juga ada manfaatnya karena banyak dari pihak, bukan hanya dari bukan Hong Kong, Jepang, semua pihak ikut bergandengan tangan untuk memulangkan Andre. Dan saya secara pribadi tidak berharap ada Andre kedua dan ketiga. Jadi perlindungannya mungkin ditambahin biar bapak saya yang ada di Jepang itu tidak cuci piring terus. Dan buat Mas Eko, terima kasih sekali. Saya secara pribadi mewakili keluarga ya. Kebetulan keluarga masih teleponan sama saya. Jadi tentang huru-hara yang di luar sana, Pak Eko, saya sendiri tuh banyak sekali DM masuk mengaku keluarganya, mengaku temennya, pingin dipulangkan. Kenapa prosesnya lama, pemerintah. Jadi komen-komen itu tidak bisa kita batasin. Nah, itulah. Kita tidak bisa mengatakan apapun, yang penting kita udah menyampaikan ke pemerintah. Di awal kejadian, saya tuh langsung laporan sama KP2MI. Dan saya sendiri bilang kan, Mas Eko tunggu dulu, jangan bilang dana. Saya secara pribadi, kenapa? Saya laporan ke pemerintah. Karena saya itu tidak pernah mendahului. Dan kita tetap dua sisi ya Mas Eko ya. Mas Eko menggalang donasi dan saya koordinasi dengan pemerintah. Akhirnya kita satu dan menghasilkan keputusan yang dimana donasi sudah tercukupi dan pemerintah memfasilitasi. Seperti itu Mas Eko. Dan buat keluarga atau teman-temannya Mas Andre, kalau kalian bukan keluarga inti, sebaiknya jangan ikut campur. Karena ini akan memperkeruh keadaan. Jadi netizen boleh bersuara, netizen berhak nge-share, tetapi karena kalian tidak tahu prosedurnya, jadi jangan menyalahkan satu sama lain. Jadi ini pesan saya pada netizen agar lebih paham bahwa tidak ada yang salah. Tetapi kadang-kadang komen kalian itu membuat huru-hara. Bukan channelnya yang bikin huru-hara, tapi komen saling menyalahkan. Jadi sejak awal saya sudah melibatkan pemerintah, begitu juga dengan Mas Eko. Mas Eko mengatakan langsung menghubungi KBRI. Artinya adalah bukan prosesnya lambat, tapi kalian tidak tahu prosesnya. Karena tidak tahu prosesnya, sekarang bayangin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 hari. Yang resmi aja untuk pulang beli tiket aja nggak bisa langsung dapat tiket. Jadi mungkin masyarakat kita lebih disabarin ya. Apalagi yang kalian tidak ada sangkut pautnya dan bukan keluarga inti. Intinya Mas Eko, saya secara pribadi mewakili keluarga, saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Pertama dari Mas Eko, karena Mas Eko yang kebetulan berdekatan dengan Mas Andre, Pak Konjen juga yang ada di Osaka, Pak Teguh juga, saya minta maaf kalau sampai keluarga terburu-buru. Bu Grace juga, maaf Bu, dan juga dari Cirebon, KP3MI Cirebon yang juga ada di Banten, saya minta maaf jika mungkin keluarga ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau terburu-buru. Bagaimanapun mereka kehilangan salah satu anaknya, otomatis mau tidak mau kita harus ya ngalah lah, karena kita masih bisa melakukan hal yang terbaik. Dan buat para donatur khususnya dimanapun juga, sebagai warga negara Indonesia, saya tetap salut sama kalian. Kemarin 2 hari aja Mas Eko bilang cuma dapat 20 juta ya Mas Eko ya. Tapi di hari pertama dapat 20 juta ya Mas ya. Dan selanjutnya dalam jangka waktu 3-4 hari bisa menutup semuanya termasuk dari perusahaan. Mas Eko, saya juga ingin terima kasih sama Mas Eko dan perusahaan, sampaikan salam kami atas nama keluarga atas kesediaannya mempercepat pemulangan jenazah Andre. Mungkin Bapak Konjen silakan. Terima kasih Bu Grace, Mas Wini. Kami di sini staf KJRI Pak, konsul Protcons nih, yang Konjen ada yang lain. Gak apa-apa, oke. Pertama ya tentu saya mengucapkan terima kasih juga kepada KP2MI, rekan-rekan semua, ada Bu Grace, Pak Budi itu dulu di Indramayu ya? Akhirnya kontakan 2002 kan, wajahnya sangat familiar. Indramayu dulu ya, ada Bu Wepi, dari dulu alhamdulillah dengan BP2MI sangat mudah untuk dihubungi dan diajak koordinasi, termasuk kemarin jam 11 malam saya telepon Bu Grace, bisa diangkat Bu. Terima kasih terkait Andre ini untuk percepatan pemulangan ya, ada dokumen. Jadi pertama ini saya setuju dengan Miss Yuni, itu sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, dan secara pribadi saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI, bahwa kasus Andre ini hanya satu. Sebenarnya sudah sering terjadi dan mungkin di depan akan ada Andre lain. Jadi kita di pemerintah dan juga itu masyarakat sipil
perlu tadi membangun kolaborasi Kemlu, KP2MI, Kemnaker dan instansi terkait termasuk BPJS terkait tata kelola pengiriman. Ini kalau tadi sebenarnya misu nih betul, ini khususnya yang ke Jepang ya, SSW ini. Karena terkait asuransi kematian ini menjadi sangat penting. Kalau meninggalnya bukan karena pekerjaan, tidak di tempat kerja, ya itu tidak bisa di-cover. Jadi dalam ke depan nanti ada satu skema tata kelola yang nah itu ada soalnya SMP SMA ya oleh lintas dari bagaimana dari SMP untuk tadi untuk kita membangun jaring pengaman baik melibatkan STK ataupun misalkan kewajiban membuat asuransi jiwa. Nah, sampai saat ini kan pemerintah Jepang kan tidak mewajibkan memang asuransi jiwa, yang wajibnya asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih Miss Yuni, Mas Eko dan seluruh donatur. Terima kasih atas masukan, kritikannya. Ini hal yang lumrah, dalam artian masukan kritikan itu hal biasa. Jadi dan juga sesuatu yang diperlukan ya untuk memperbaiki. Kami kan di dalam sistem Miss Yuni, Mas Eko dan lainnya di luar. Kalau kita hidup di dalam bola, kita nggak tahu bola itu bulat. Hanya orang yang hidup di luar bola yang bisa tahu bola itu bulat. Jadi masukan-masukan dari luar itu juga sangat diperlukan. Karena kita yang di dalam bisa jadi ada yang overlook, yang terlewat, yang hal-hal yang kami concern, tapi sebetulnya di luar tidak concern. Atau di luar itu menjadi concern masyarakat, kami terlewat. Yaitu kami tentu input itu dengan senang hati kami terima. Dan masalah pelindungan WNI ini, teman-teman KP2MI sudah luar biasa juga. Dan namanya ngurus orang ya Bu Grace, selalu aja dinamikanya ya. Beda dengan ngurus barang, ngurus orang ada dinamikanya, melibatkan perasaan, ada keluarga dan lain-lain. Sehingga kami pun tentu mohon bantuan Miss Yuni, Mas Eko atau siapapun masyarakat, influencer untuk kita sama-sama selain tadi itu tata kelola tentu ada di pemerintah. Tapi ada hal yang juga tidak kalah penting adalah diseminasi informasi dan edukasi publik. Edukasi tidak hanya untuk PMI, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Kita harus memberikan pemahaman hak dan kewajiban gitu ya, biar juga tidak bagaimana migrasi yang aman. Jangankan keluarga, kadang PMI-nya sendiri kan banyak yang belum tahu ya Miss Yuni ya. Betul. Apa sih hak dan kewajiban mereka harusnya dapat hak apa saja gitu. Ini menjadi penting karena kalau masalah edukasi ini kami tidak bisa sendiri, perlu bantuan kolaborasi dari masyarakat sipil untuk bisa menyebarluaskan informasi dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Bukan kesulitan. Satu kelemahan pemerintah ini adalah membahasakan sesuatu ke masyarakat itu dengan bahasa yang sesuai, gitu ya. Kadang ya pakai bahasa yang gimana yang kadang nggak dipahami. Kayak itu Pak Maki izin kayak yang soal kita mau galang mau minta untuk keluarga menghimpun dana, dikiranya pemerintah minta uang. Ada uang itu gitu kan, padahal izin Pak, yang bisa menyampaikan dengan lugas hanya Yuni, dengan bahasa kasar dia bisa diterima oleh masyarakat lebih mudah karena memang kan bahasa dari pemerintah kan lebih formal dan kayak suka diperhalus, bukan bahasanya diperhalus malah kita mikirnya yang halus-halus Pak, padahal kita terbiasa kamu minta uang nggak sih gitu loh, maksudnya oh enggak, kamu ada dana nggak, jadi kita mikirnya bapak minta uang nih ke kita, jadi mungkin ya disampaikan ke influencer yang mulutnya agak pedes itu ya mungkin ke saya aja. izin boleh Miss ya, kadang bagi orang yang suka pedas ya level 9 juga malah itu lebih sampai ya Miss ya. Jadi ini juga betul, kita perlu kolaborasi dengan teman-teman di masyarakat untuk diseminasi informasi dan edukasi publik. Ini juga salah satu fondasi perlindungan itu adalah di edukasi. Ketika PMI dan keluarganya sudah teredukasi dengan baik, insya Allah dia bisa menyiapkan, bisa tahu ya jaring pengaman pelindungannya seperti apa, kemana kalau ada masalah, dan seperti itu. Dan mudah-mudahan kerjasama kolaborasi yang baik ini bisa terus berlanjut. Miss Yuni, Mas Eko, tentu Mas Eko kan ada di Jepang ya, Miss Yuni juga. Anytime kalau ada permasalahan juga yang perlu disampaikan, silahkan. Dan sekali lagi terima kasih teman KP2MI, P4MI, TWP, long time no see, dan juga Pak Budi. Mudah-mudahan sehat selalu ya kan, karena masih banyak PMI yang butuhkan bantuan dari Bapak semua.
tetap jaga kesehatan, tetap waras Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Ini dengan tidak berlama-lama karena saya sudah menyita waktu Bapak Ibu hampir 2 jam. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi yang baik ini dan komitmen kita bersama dalam tetap kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan mengurus teman-teman PMI dan keluarganya tentu saja. Yang perlu kita garis bawahi memang jangan sampai ada pihak-pihak yang ikut serta masuk dan merusak hubungan yang sudah baik ini. Jadi kami juga masih memohon kerjasama dari teman-teman KJRI Osaka sampai dari tanggal 22 Agustus ketibaan almarhum sampai di rumah duka. Minta tolong bantuan juga dengan teman-teman BP3MI Jabar dan PM4MI Cirebon supaya bisa mengawal dan BP3MI Banten, teman-teman di bandara untuk bisa mengawal jenazah almarhum ini sampai tiba di rumah duka, diterima keluarga dan dimakamkan dengan baik selayaknya sehingga permohonan keluarga bisa kita kita bisa selesaikan dengan baik. Nanti Ibu izin Ibu, ya, berarti tanggal 22 baru bisa dipulangkan? Iya, rencana begitu ya Pak Maki ya? Siap. Iya, izin rencana, jadi kami tadi sudah diputuskan akan pakai identitas tim P4MI Suta. Mohon nanti bisa disampaikan lewat WA saja Bu Ges, nanti agar kami bisa segera sampaikan ke pihak Embalming Center untuk diurus arrangement kargonya. Memang target itu di tanggal 22 di sini. Jadi biar tidak terlalu lama. Mudah-mudahan slot kargonya masih ada. Ini tergantung kelengkapan dokumen nanti yang sudah. Kemarin kan dokumen dari keluarga sudah tidak diperlukan ya. Mungkin keluarga tidak berkenan tanda tangan. Sudah teratasi, jenazahnya sudah dibawa. Ini tinggal penerima saja itu. Mudah-mudahan kita doa bersama dan tanggal 22 slotnya. Siap, amin. Baik, berarti saya izin kembali mengingatkan tanggal 20 Agustus besok jenazah akan di-embalming, tanggal 21 akan disolatkan, lalu kita doakan bersama ada slot kargo di tanggal 22 Agustus sehingga bisa sampai di Suta dan lalu lanjut perjalanan ke Cirebon nanti ya. Nah, nanti mungkin minta tolong Miss Uni menyampaikan ke keluarga, jadi satu suara, satu info nih kita nanti dari Miss Uni karena kayaknya dari kami sudah tidak direspon. Saya sudah tidak direspon dari kemarin, jadi agak kesulitan. Sama saya juga Bu, sama kami kan, dari Turhat kan. juga sama. jadi pemerintah sudah tidak direspon semuanya, jadi memang harus caranya Miss Yuni nih. Jadi nanti jadi satu suara, tidak ada suara-suara gaib lagi yang ke keluarga, jadi dari Miss Yuni informasinya. Jadi tidak ada lagi nanti ada biaya-biaya Miss Yuni itu clear semua sudah, jangan sampai nanti ada viral kembali masalah-masalah lain. Jadi nanti tolong juga teman-teman Banten untuk bisa segera mengirimkan dokumen siapa yang akan menerima di kargo jenazah pada tanggal 22, lalu menyampaikan update-nya kepada kami KP2MI di pusat. Begitu pula nanti ketika sudah diserah terimakan kepada keluarga di Cirebon. Tentu saja baik, nanti mungkin akan dikawal juga oleh Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi Mas Yamin untuk proses alurnya dari kepulangan debarkasi sampai ke Cirebon. Saya rasa itu saja yang sudah bisa kita simpulkan pada rapat siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, bahasa, atau tingkah laku yang mungkin memang menyakiti hati selama rapat ini berlangsung ataupun selama koordinasi kita. Mudah-mudahan koordinasi kedepannya bisa lebih baik lagi. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di mall aja, nggak usah di permasalahan ya. Bukan ya. Sampai jumpa di keributan yang jangan. Ketemunya di mall. Di mall aja, ya. Terima kasih Teh Wepi, Mas Budi, Pak Eko juga yang masih ada di Jepang. Salam untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Tolong diingatkan, mudah-mudahan nggak ada yang berenang-berenang lagi ya di sungai itu. Kayaknya banyak ya. 1 minggu lagi musim panas. Lagi musim panas Mbak. Kalau berenang ya boleh-boleh aja, nggak ada dilarang. Yang penting semua itu harus dengan kehati-hatian dan selalu waspada dimanapun. Tapi 3 loh Pak Eko, 1 minggu 3 jenazah itu kayaknya udah luar biasa deh.
Iya, di bawah 1 Iya. minggu, 3 hari 3 jenazah. Iya, 3 hari 3 jenazah dari KJRI Osaka 2, dari KBRI Tokyo 1. Mungkin saya lebih pesennya apes tidak ada dalam kalender. Kalau bisa sesuatu yang sudah membahayakan orang lain tidak terjadi pada kita, menjadikan cerminan nih di sungai bahaya, karena tujuan kita ke sana bukan pulang tinggal nama, tapi pulang membawa kesuksesan. Itu aja mungkin pesan-pesan. Karena musim panas ya, saya tidak paham ya, karena saya pernah ke Jepang musim panas tuh banget, dan liburan juga, begitu juga di Korea. Jadi mereka lebih freedom, cuman apes nggak ada dalam kalender. Kalau orang lain selamat belum tentu kita selamat. Itu aja deh buat pesan teman-teman yang ada di Jepang. Nah, setuju. Saya juga mau liburan ke sungai, langsung dilarang sama istri. Asli ini beneran. Mas Eko jangan ke sungai lagi ya Mas Eko. Saya nggak paham. Saya rumahnya sebelah sungai, Bu. Di Bantaran. Nggak, tapi saya nggak paham konsep sungai di Jepang ya Pak. Apakah sungainya memang deras sekali sampai bisa menenggelamkan? Kan kalau dilihat dari postur almarhum nih besar ya, jadi maksudnya kayaknya nggak mungkin dia keseret gitu loh, tapi terjadi juga gitu ya. Kalau sungai tempat almarhum itu, nggak siapa lebih tahu itu luas ya. Ini apa? Jadi memang kalau menurut apa? Memang kami tinggal tuh di daerah pedesaan, jadi sungainya tuh masih jernih, masih dingin, masih enak. Nah, memang kebetulan di tempat apa lokasi kejadian itu dia ada daerah yang arusnya deras di bawahnya itu. Jadi atasnya itu landai, kelihatan tenang, tapi bawahnya deras loh. Nah, kebetulan sempat almarhum itu sebenarnya sempat diperingati sama temennya. Itu di situ apalah nggak apa-apa segini katanya seperti itu. Makanya ya kembali lagi kata Misin tadi, hari apes nggak ada di kalender. Biar mungkin dulu karena ini kan almarhum nggak pernah ke sana, pernah ke sungai sana. Nah, waktu dulu ke sana mungkin nggak apa-apa, sekarang ke situ lagi ya itu tadi mungkin apesnya takdirnya almarhum sampai di situ dulu. Karena ini sama temennya kan waktu itu memang jadinya temennya ikut nolong, akhirnya mau hanyut tapi temennya masih bisa selamat karena berpegangan batu atau rumput gitu. Tapi memang enak kalau lagi musim panas nih, kalau saya memang enak main di sungai itu. Sejuk, kalau laut kan peliket tuh tubuhnya. Kalau sungai memang enak bener. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin untuk menyelesaikan Zoom ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Napasnya segera luncur, kami luncurkan. Siap, Pak Maki, Pak Eko, PWP, Mas Yamin, Mas Budi, teman-teman Jawa Barat, teman-teman Banten, Bandara, dan KJRI Osaka ini ada Ibu siapa ini? Ibu Nana. Ibu Nana. Kami diajarin, ya. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Saya izin. Izin keluar. Terima kasih. Terima kasih.